Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus kuatku, sebentar lagi akan menemani kita semua untuk kita dapat menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini lagi Tuhan. Kami boleh dipersiapkan Tuhan lewat firman-Mu sebentar untuk dapat kami menghadapi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti dan kembali Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu untuk menjadikan bekal kami dalam kami menghadapi hari-hari ke depan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa dan alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini memiliki judul Pain Has Purpose. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai keempat. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, firman Tuhan kita sudah baca. Kita sudah melihat bagaimana firman itu mengatakan bahwa di dalam ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Nah, kata jatuh di sini ini bisa jadi kita menemui atau menimpa kita, yaitu ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini juga menunjukkan kepada kita mengenai penganiayaan atau kesulitan yang datang. Yang datangnya dari dunia ini ataupun dari iblis dalam kehidupan kita. Ayat ini terdengar sepertinya kenapa sangat sulit? Karena yang kita harus lakukan adalah di sini dikatakan disuruh menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Waktu kita tertimpa, waktu kita menemui, waktu kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Biasanya kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi kekecewaan. Hal pertama yang kita lakukan, biasanya kita mungkin ada yang mengalami ketakutan. Atau waktu masalah itu datang, kita menghadapi masalah yang besar, respon kita adalah sedih. Bahkan tidak sedikit ada mereka yang kecewa kepada Tuhan. Nah, hal ini bisa terjadi kepada siapapun di dalam kehidupan kita. Apa masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apa yang kita hadapi saat ini? Mungkin masalah-masalah itu begitu berat. Mungkin saat ini kita menghadapi sakit penyakit. Mungkin saat ini kita menghadapi masalah di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Antara suami istri, anak-anak, orang tua. Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Ada begitu banyak juga respon yang bermacam-macam. Yang saat ini mungkin kita lakukan terhadap masalah yang timbul, terhadap masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat ayat ini, Yakobus mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Bahwa Tuhan dapat memakai pencobaan
yang kita hadapi ini untuk kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman kita. Haleluya. Pencobaan yang kita hadapi ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru pencobaan yang kita alami ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Seperti emas yang harus dimurnikan. Begitu juga kita harus dimurnikan kehidupan kita melalui ujian-ujian di dalam kehidupan ini. Haleluya. Kita lanjutkan kembali di dalam ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata ujian ini dikatakan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan ini yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan belajar tidak mudah menyerah. Puji Tuhan. Mungkin tidak enak. Mungkin hal yang kita hadapi sesuatu hal yang saat ini membuat kita sedih, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketahuilah ujian ini yang membuat kita menjadi tekun. Dan ketekunan itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa dalam kerohanian kita. Bahkan kita lebih menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain atau kepada apapun juga yang ada dalam dunia ini. Dan ayat yang keempat di sini menjelaskan hasil dari akhirnya, bahwa supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya di sini dikatakan Tuhan sedang membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang lebih matang. Menjadi orang-orang yang lebih kuat. Masalah yang kita alami hari-hari ini bisa menjadikan alat Tuhan untuk membuat kita, untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi besok hari. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saat ini waktu kita menghadapi masalah, jangan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan masalah ini bisa terjadi? Tetapi tanya kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara lewat masalah yang kita hadapi ini. Haleluya. Mari siapapun kita yang menyaksikan tayangan ini, biarlah kita boleh mengerti dan menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat masalah yang kita sedang hadapi. Biarlah itu menjadi kekuatan kita untuk dapat kita menghadapi hari depan kita. Karena di balik ujian, di balik proses yang kita hadapi, ada pertumbuhan kerohanian yang sedang kita jalani. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetaplah percaya, sebab pencobaan hari ini menjadi jalan Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berbicara lagi lewat firman Tuhan. Biarlah Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan ini boleh mengerti apapun yang sedang dihadapi, masalah, kesulitan, kekecewaan mungkin, biarlah itu membuat setiap anak-anak Tuhan menjadi semakin kuat, menjadi orang-orang yang tekun, yang tidak gampang menyerah, bahkan menjadi orang-orang yang dewasa dalam kerohanian dan menggantungkan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati pekerjaan, mata pencarian usaha, bahkan Engkau yang memberkati keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang bersekolah juga Engkau berkati, menjadi anak-anak Tuhan yang unggul, yang kuat
di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mengambil alih kehidupan kami. Kami berdoa dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.